Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Karena pada masa jayanya, kekuasaan Sriwijaya membentang mulai dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Bukti awal keberadaan kerajaan Sriwijaya berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Itsing, menulis, ia pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682 Masehi. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan karena tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan hanya dibentuk kembali oleh sarjana asing karena tidak ada orang Indonesia yang mendengar tentang Sriwijaya sampai tahun 1920-an. Historiografi Sriwijaya didapat dan disusun dari dua sumber utama, yakni catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan biksu peziarah Itsing sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi kerajaan Sriwijaya. Sekumpulan prasasti Sidayatra pada abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah penting. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar Nusantara. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang-orang Tionghoa menyebutnya Sihlifusi, atau Sanfusi, atau Sanfohi. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali disebut Yavades atau Javadeh. Bangsa Arab menyebutnya Zabats, dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyak nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit untuk ditemukan. Menurut prasasti Kedukan Bukit bertarikh 683 Masehi, Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepi Sungai Musi, yang menyebutkan bahwa Dapuntayang berasal dari Minangatamwan. Perkembangan dan kemaharajaan Sriwijaya berawal di Palembang pada abad ke-7, kemudian menyebar ke sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, Kamboja, hingga surut sebagai kerajaan Melayu Dharmasraya pada abad ke-13. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut Sribuza. Pada tahun 955 Masehi, seorang pengelana sekaligus sejarawan Arab, Al-Masudi, menulis catatan tentang Sriwijaya yang digambarkan. Sriwijaya adalah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat besar. Kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menuliskan Sriwijaya maju di bidang agraris. Hal itu disimpulkan pengelana dari Persia bernama Abu Zaid Hasan. Abu Zaid menulis kerajaan Zabats memiliki tanah yang subur dan kekuasaan sangat luas hingga ke seberang lautan. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama
Selendra Famsa pada beberapa prasasti, di antaranya pada prasasti Kalasan di Jawa Tengah, prasasti Ligor di selatan Thailand, dan prasasti Nalanda di India. Sementara pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Selendra. Kemaharajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada laut dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, dan memungut cukai. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal strata sosial. Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya bisa dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kedatuan, Vanua, Samaryada, Mandala, dan Bumi. Kedatuan bermakna kawasan datu, tempat tinggal bini haji, tempat disimpan emas dan hasil cukai sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kedatuan dikelilingi oleh Vanua, yakni kawasan kota dari Sriwijaya, yang di dalamnya terdapat vihara, tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kedatuan dan Vanua merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Yang atau Maharaja. Dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuwaraja atau putra mahkota, Prati Yuwaraja atau putra mahkota kedua, Raja Kumara alias pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Menurut prasasti Telaga Batu, selain diceritakan kutukan Raja Sriwijaya kepada siapa saja yang menentang raja, diceritakan juga bermacam-macam jabatan dan pekerjaan yang ada saat itu. Jabatan dan pekerjaan yang diceritakan adalah Raja Putra atau Putra Raja keempat, Bupati, Senopati, juga Dandanayaka atau Hakim. Kemudian terdapat juga Tuhaan Wara Wuruh atau pengawas kelompok pekerja, Adyaksi Nijawarna atau Wasikarana, yakni pandai besi, Kayasta, juru tulis, Stapaka, pemahat, Pewaham, nahkoda kapal, Waniaga, pedagang, Pratisra, pemimpin kelompok kerja, Marsi Haji atau tukang cuci, dan Hulun Haji alias budak raja. Menurut kronik Tiongkok Sintangsu, wilayah Sriwijaya yang sangat luas dibagi menjadi dua untuk mencegah perpecahan di antara anak-anak para raja. Dalam dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang-orang Arab mencatat, kerajaan Sriwijaya mempunyai aneka komoditas yang sangat berlimpah. Selain hasil bumi, juga menghasilkan gading, emas, dan timah, yang menyebabkan Raja Sriwijaya lebih kaya dari raja-raja India. Kekayaan yang sangat berlebih itu memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari wilayah bawahannya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan persetujuan dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk bisa berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. Karena alasan itulah, Sriwijaya terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan memerangi pelabuhan pesaing di negara tetangga. Ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing pernah dilakukan Sriwijaya, seperti penaklukan Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah, juga Cahaya di Semenanjung Melaya.
Kejayaan Bahari Sriwijaya terekam pada relief Candi Borobudur yang menggambarkan kapal kayu bercadik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Kapal layar bercadik yang diabadikan dalam relief Candi Borobudur ini adalah jenis kapal yang digunakan armada Salendra dan Sriwijaya dalam pelayaran antar pulau pada kurun waktu abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Kerajaan Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan Jazirah Arab. Utusan Maharaja Sri Indrawarman pernah mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pada tahun 718 dan kembali Sriwijaya dengan membawa hadiah zanji atau budak wanita berkulit hitam. Kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Sriwijaya dengan rajanya Sri Indrawarman pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk Kaisar Tiongkok berupa budak wanita berkulit hitam. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat kuat dan semarak. Bahkan Sriwijaya berhasil menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Itsing dalam catatannya menceritakan ribuan pelajar dan pendeta agama Buddha tinggal di Sriwijaya. Salah satu pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti yang sengaja datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Antara tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet yang bernama Atisa untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berhubungan dengan perkembangan agama meliputi Candi Muara Takus ditemukan di dekat Sungai Kampar di daerah Riau. Arca Buddha ditemukan di daerah Bukit Siguntang. Vihara Nagipatana dibangun oleh Sriwijaya di Nagipatana, India Selatan. Suatu ketika, Raja Balaputra menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, yang dibiayai oleh Balaputra Dewa sebagai dharma. Hal itu tercatat dalam prasasti Nalanda yang saat ini berada di Universitas Nawanalanda, India. Bentuk asrama itu mempunyai kesamaan arsitektur dengan Candi Muara Jambi yang berada di Provinsi Jambi saat ini. Hal itu menandakan Sriwijaya sangat memperhatikan ilmu pengetahuan dan merupakan kerajaan besar penganut agama Buddha dan telah mengembangkan iklim kondusif untuk perkembangan agama. Diperkirakan merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo dan Kota Kapur, Raja menaklukkan kerajaan Melayu dan Tarumanegara pada masa pemerintahannya. Raja Indrawarman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 702 sampai 716 Masehi dan 724 Masehi. Rudra Wikraman sempat mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 728 dan 748. Selama kepemimpinannya, raja yang membawa Sriwijaya menaklukkan Kamboja Selatan. Sriwijaya gagal mempertahankan kekuasaan di Kamboja Selatan pada tahun 802. Raja yang membawa kerajaan Sriwijaya pada masa keemasannya. Ia juga memerintahkan pembuatan biara untuk kerajaan Chola di India dan meninggalkan prasasti Nalanda.
Kemunduran kerajaan Sriwijaya disebabkan terlalu bergantung pada kehidupan perdagangan laut, sistem ketatanegaraan yang tidak tertata dengan baik, dan kondisi kekuasaan wilayah darat yang kurang diperhatikan. Beberapa faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya adalah karena keadaan alam di sekitar kerajaan yang berubah, tidak dekat lagi dengan pantai. Hal itu disebabkan perubahan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering, membawa banyak lumpur sehingga tidak kondusif untuk perdagangan. Banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri dari Sriwijaya. Hal itu diperkirakan disebabkan oleh melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan menjadi semakin sulit. Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain, utamanya serangan oleh Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Cholamandala pada tahun 1017 dan 1024. Kemudian tahun 1275, Kertanegara dari Singasari juga melakukan ekspedisi Pamalayu yang menyebabkan daerah Melayu lepas dari genggaman Kerajaan Sriwijaya. Puncaknya keruntuhan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada tahun 1377. Ketika itu, armada laut Kerajaan Majapahit menyerang dan berhasil menaklukkan Sriwijaya.